Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Sobat Antasari dan seluruh yang menyaksikan tayangan ini dalam podcast Banjar dan Melayu yang kembali hadir dalam YouTube kita, official UIN Antasari bersama saya Gusti Muhammad Hermawan. Dalam kesempatan kali ini seperti biasa kita membahas sebuah tema yang berkaitan dengan Banjar dan Kemelayuan yang hadir di tengah-tengah kita sebagai warga Kalimantan Selatan. Memang Kalimantan Selatan bukan hanya diisi oleh suku Banjar dan beberapa suku-suku lainnya, namun kemudian juga yang menjadi dominan atau kemudian juga masih menjadi bagian yang paling besar pengaruhnya terutama di dalam Kalimantan Selatan itu sendiri adalah suku Banjar dengan beragam budayanya. Hari ini kita membahas terkait dengan tradisi Islam Banjar. Sejauh mana Islam dan kehadirannya memberi pengaruh terkait dengan proses budaya dan seni yang ada di Kalimantan Selatan. Telah bergabung bersama kita ada Bapak Dr. Andes Humaydi MAG. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, kalau biasanya kita mengundang beliau ini sendiri sudah pasti membahas seputar kebanjaran dan tentunya juga yang berkaitan dengan agenda yang bisa kita dapatkan pembelajaran atau pengetahuannya tersendiri. Kalau bicara Pak Humaydi sendiri memang secara profil dulu deh. Memang ini kan bisa dibilang menjadi topik yang sering dibahas Ya, dimanapun ya. oleh Pak Humaydi. Apakah kemudian juga Pak Humaydi eh, sejauh mana latar belakang keluarga istilahnya Ya. sampai pada tahapan jujur kalau saya Sobat Antasari banyak belajar dari beliau terkait dengan sejarah atau kemudian juga bahkan kepada hal-hal yang sifatnya amalan dan lain-lain yang memang sudah diajarkan dari zaman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari hingga turun sampai ke guru sekumpul. Bagaimana latar belakangnya mungkin dari Pak Humaydi Ya. sendiri? Mungkin dari keluarga memang keluarga yang Islam yang dikatakan tradisional kalau dalam Hmm. kategori eh, keislaman secara sosiologis gitu ya. Jadi memang Islam tradisional itu mengapresiasi budaya-budaya lokal gitu ya. Jadi dari keluarga memang sudah berada di lingkungan yang seperti itu. Ah, Sehingga sudah apa istilahnya sejak lahir itu mengalami gitu ya, mengalami dan melihat secara langsung. melihat lalu mengapresiasi gitu ya, Hmm. bahkan lalu ditekankan untuk selalu melestarikan gitu ya Ah. orang tua seperti itu ya. Hal Jadi apa yang mungkin paling ingat Pak Humaydi yang mungkin iya istilahnya secara sejauh ini kan memang pasti banyak kegiatan atau hal-hal yang mungkin dijalankan. ya mungkin mulai upacara daur hidup banyak kan, nah itu yang Upacara paling tahun ini. ya Hmm. kelahiran. Hmm. Kelahiran tuh kan ada kita uh, pakai azan gitu ya, Hmm. lalu kemudian ada bapalas bidan Ya. nah kayak gitu di kalau nang lahir bulan Sapar umpamanya itu harus ditimbang dengan lakatan itu, Hmm. untuk menghindari kesialan gitu ya, Ya. kesialan. Lalu Tasmiyah. ya Ya. tasmiyah nanti kan itu Hmm. yang fase kelahiran kan, lalu Hmm. kita mengikuti juga fase perkawinan pernikahan kan, itu ada mulai tahu ngarannya bahasa suluk ya. Hmm. Lalu melamar, Hmm. lalu Badatang ya. berdatang gitu ya, berdatang bahasanya berdatang, petalian, jujuran sampai Iya. pernikahan sampai lalu ke pelaminan itu, lalu kemudian kematian itu kan macam-macam itu ya apa caranya gitu, kematian itu ya Hmm. mulai hataman Quran ketika mayat belum dimandikan gitu ya, lalu ketika mayat pas dimandikan membaca Yasin macam-macam Ya. gitu ya, sampai Kacang yang kemudian ya menjadi. sampai menunggu kubur lalu ada Hmm. haulan. Nah itu menjadi menjadi keseharian lah gitu ya, keseharian waktu mulai lahir sampai kita dewasa mengalami. Di antara yang disebutkan tadi memang beberapa di antaranya masih dijalankan sampai pada hari ini dan Ya, tidak mengalami perubahan terlalu ya, signifikan, ya, dan beberapa di antaranya juga memang ada semacam perubahan di masyarakat dan ya, menyesuaikan dengan kondisi ya, zaman. Tapi ya. kalau kita bicara nanti seputar contohnya, di luar dari contohnya ingin belajar terkait dengan sejarahnya dulu deh Pak. Oke. Bicara mengenai Islam, Islam itu sendiri kan memang menjadi sesuatu yang sudah kita yakini sejak zaman Nabi
kenabian begitu, Ya, terkait dengan kondisi di mana kita tahu dan meyakini bahwa Tuhan Allah, lalu kemudian juga dengan beragam kitab-kitab yang diturunkan, baik itu Zabur, Injil, dan hingga Al-Quran. Porsi di tanah Banjar itu sendiri kan cukup beragam ya, dengan latar belakang budaya, kemudian juga setiap daerah di Indonesia itu juga punya ciri khas masing-masing. Kalau di Banjar, hal apa yang mungkin menjadi ranah yang bisa dipelajari oleh masyarakat? Kenapa bisa sampai dengan beragam situasi dan ya, ritual atau peribadahan yang ya. dimasukkan unsur kebudayaan di dalam? Ya, tambahkan juga ya latar belakang dari keluarga, latar belakang saya dalam proses belajar ya. Itu saya kebetulan menekuni sejarah ya, Hmm. sejarah peradaban Islam. Memang spesialisasi saya. Sehingga ketika mempelajari itu semakin memperkaya gitu ya pengalaman-pengalaman itu kan Hmm. dengan tahu teori-teori itu. Nah, saya kira kebudayaan Banjar itu terbentuk oleh 4 unsur ya. Hmm. Unsur unsur pertama itu tentu saja Islam yang paling mendasar ya, dasar budaya ya. Lalu kemudian ada namanya bubuhan gitu ya, Ya. sistem bubuhan itu yang membuat ekspresi kebudayaan itu. Lalu ada lingkungan alam, lalu ada realitas budaya. 4 unsur ini yang membentuk, yang melahirkan kebudayaan itu. Sehingga hampir umpamanya dalam setiap upacara yang jadi adat Banjar itu ya ada air itu ya. Hmm. Itu saya kira pengaruh lingkungan alamnya kan karena banyak air ya. Ya. Kota 1000 sungai banyak. Betul. Nah, lalu umpamanya setiap acara itu hampir ada di ekspresi kebudayaan Banjar tuh nilai Islamnya gitu ya. Hmm. Entah itu secara tekstual maupun secara esensial gitu ya umpamanya. Lalu ada juga pengaruh tentang umpamanya bubuhan tuh, nah pengaruh bubuhan. Bubuhan ini kan terkenal di Banjar ini sebagai orang yang selalu sangat kuat membangun solidaritas ya. Solidaritas, sehingga di sana yang semacam melestarikan adat istiadat budaya-budaya itu karena kesepakatan bubuhan ini. Oh, Itu. kalau bicara mengenai bubuhan tadi, apakah kemudian juga itu berangkat dari yang namanya kesultanan atau Iya, kerajaan bisa Banjar mulai mulai untuk golongan atas gitu ya, Hmm. bubuhan raja-raja, bubuhan bangsawan, lalu bubuhan tuan guru, Ya. macam-macam itulah. Nah, itu yang saya kira bubuhan-bubuhan itu yang memang membentuk mungkin dari sub kecil ya, Ya. bubuhan terkecil sampai kemudian membesar ke atas itu. Baik, kalau dalam sejarahnya sendiri kan memang masyarakat mengenal dan mungkin juga sering mendengar atau membaca bahwa sejarah Islam hingga begitu masifnya penyebarannya di Kalimantan Selatan dengan menangnya atas perang yang kemudian Ya, juga dipimpin oleh Pangeran Suryansyah dan dibantu dengan Khatib Khatib Dayan, Dayan ya. yang kemudian juga melakukan perjanjian sebelumnya bahwa semua dari warganya harus masuk Islam ketika proses kemudian juga perang tersebut dimenangkan oleh Banjar, dan sampai pada istilah bahwa ketika orang Banjar sudah pasti Islam begitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, Pak, apakah kemudian juga tradisi Banjar dimulai dari sana, titik awal Ya. mulanya, atau seperti apa proses sehingga antara Islam dan kemudian juga budaya ini sendiri menjadi begitu kawin Ya. dalam porsinya? Jadi kalau dalam penelitian antropologi seperti dilakukan oleh Alpani Daud ya, jadi dia memulainya mungkin karena Banjar itu sudah terdiri dari rekonstruksi unsur Melayu, Jawa, Dayak gitu ya, termasuk ada di dalamnya Islam ya di dalam Melayu itu ya. Nah, tentu saja ini kalau dalam sejarah tuh ada fase-fase. Ada fase pertama tuh ketika muncul kerajaan Nansarunai gitu ya. Ya. Nah, itu mulai kan unsur Dayaknya sudah ada. Dengan waktu itu agama yang resminya Kaharingan. Lalu kemudian fase berikutnya tuh itu sudah mulai unsur Banjar Nang Dayak tuh lah sudah ada gitu. Lalu bertumbuh menjadi banyak, lalu muncul kerajaan Tanjung Puri ya yang didirikan oleh kalangan Melayu gitu ya, yang datang berimigrasi dari
Sumatera itu, lalu mendirikan kerajaan. Nah itu kan beragama Buddha gitu ya. Oke. Jadi itu kan sudah dua, jadi Mhm. ada Dayaknya lalu ada Melayunya. Kemudian ketika selanjutnya ada kerajaan negara Dipa gitu ya. Nah, itu Jawa gitu ya yang mendirikan. Kemudian agamanya Hindu bercampurnya gitu ya. Nah, lalu saat yang Hindu ini sebenarnya di Amuntai kerajaan negara Dipa itu sudah mulai ada unsur Islamnya, dikatakan di apa ya, di Hikayat Banjar itu ya, pernah di zaman itu Sunan Giri itu 3 kali datang ke Kalimantan ya. Berarti waktu itu kerajaan negara Dipa ya. Nah, 3 kali dia datang. Seorang wali kan nggak mungkin kalau dia cuma berdagang saja kan, Betul. untuk menyiarkan agama Islamnya. Mungkin saat itu sudah mulai di masyarakat tuh tumbuh komunitas-komunitas masyarakat Muslim gitu, walaupun kerajaannya Hindu waktu itu ya. Nah, lalu kan terjadi kemudian fase berikutnya tuh kerajaan negara Daha yang sudah ya mencampur antara Buddha dan Hindu tuh ya, disebut agama Bhairawa namanya tuh ya, Bhairawa. Kerajaan itu baru ada di negara. Lalu di sana tuh sebenarnya walaupun kerajaannya itu sebenarnya dominan agama Bhairawa tadi, tapi masyarakatnya sudah mayoritas komunitas Muslim negara itu. Karena datang katanya di dalam sejarah itu kan semacam imigran dari Hadramaut ya, sehingga di daerah negara tuh ada daerah Sungai Salai atau daerah Margasar itu disebut sebagai Hadramaut kedua gitu ya, saking banyaknya imigran dari Arab tuh. Nah, dari negara tuh kemudian mungkin yang disebut sekarang tuh para habaib itu ya menyebar ke Berabai, ke Amuntai gitu ya, sampai ke hulu sungai lainnya gitu ya, hulu sungai lainnya Tanjung macam-macam itu. Nah itu sudah sebenarnya sudah embrio kebanjaran itu ya sudah mulai tumbuh ketika di negara Dipa itu. Ada Jawanya, ada Melayunya, ada Dayaknya gitu ya. Ya. Nah, Dengan ragam agama yang ya kemudian ragam juga agama sudah yang dimasukkan. sehingga ketika Islam tuh Hadir. hadir, tentu Islam ini kemudian yang hebatnya itu dalam berdialektika dengan agama lain itu dia bisa menjadi dasar kerajaan dasar kebudayaan Banjar itu. Dia bisa menaklukkan banyak sisa-sisa kepercayaan lama gitu ya. Walaupun tetap masih ada gitu ya, tidak disapu bersih atau dibabat habis gitu ya. Karena begitulah cara ulama-ulama terdahulu dalam mendialektikakan Islam itu. Jadi kalau dalam kategori itu ya, kalau di Sumatera kata Taufik Abdullah itu ya, itu Islamisasi ini melalui proses formalisasi. Formalisasi itu teks itu harus menundukkan budaya gitu ya, sehingga kayak di Sumatera itu memang agak murni gitu ya, mencari kemurnian Islam itu sedemikian rupa mereka, sehingga katakanlah sana dominan yang versi pemahaman Muhammadiyah gitu ya. Kan sana Wahabi juga berkembang gitu ya. Betul. Kemudian di Jawa itu karena mungkin ajarannya itu tasawuf yang dominan gitu ya, lalu di sana tuh terjadi sinkritisasi, budayaan itu mengalahkan agama, sehingga di Jawa tuh orang lebih kebudayaan, lebih budaya yang diutamakan gitu di pengajaran agama. Walaupun nanti ada pembagian golongan santri, priai maupun abangan itu ya. Nah, sedang di Banjar. Yang di Banjar tuh disebut dengan Taufik Abdullah transformasi namanya. Transformasi. Dialektika antara budaya dengan agama itu terjadi proses yang dialogis ya. Jadi kreatif lah itu ya. Sehingga walaupun umpamanya dalam pertarungan antara agama dan budaya itu Islam itu katakanlah menang gitu ya, tapi menangnya itu tidak menyakitkan terhadap kebudayaan yang dikalahkan dan tidak memusnahkan. Jadi maksudnya itu dalam bahasa ada sepak bola fair play lah gitu ya. Ketika berjalan fair play, menangnya itu tidak menyakiti, lalu tidak berpoya-poya, sehingga kemudian wilayah budaya yang dirasa waktu itu oleh kepala adat mereka kalah kualitasnya dengan ulama yang datang ini ya, lalu mereka menyerahkan wilayah-wilayah budayaan itu kepada ulama. Kita tahu bahwa tokoh yang hadir
di zaman tersebut begitu banyak yang kemudian juga bukan hanya dalam segi jabatan yang betul-betul strategis, Ya, tapi kemudian juga dari secara keilmuan dan kealiman ya, yang terbukti sampai pada hari ini. Salah ya, satu yang kemudian juga kita tampilkan di beragam buku ya, hasil tulisan para akademisi UIN Antasari ini ya, sendiri, adanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau kita tahu bahwa membuat sebuah kebijakan dan betul-betul dekat posisinya dengan kerajaan dan ya, Kesultanan Banjar, karena kemudian juga beliau menikahi begitu ya Pak ya, ya. menjadi bagian dari anggota keluarga Kesultanan Banjar. Kalau dilihat dalam porsi waktu zaman itu, adakah kemudian juga larangan atau kemudian semacam imbauan kepada warga masyarakat untuk kemudian memilih dan memilah hal mana yang kemudian bisa dilanjutkan dengan koneksi antara Islam dan budaya, atau betul-betul yang dilarang 100% dilarang dan diganti atau dimodifikasi? Saya kira memang contoh Arsat nih ya, itu sebagai person atau personifikasi yang sangat bagus dalam apresiasi budaya Banjar ya. Makanya dari julukan dia sendiri kan mestinya dia itu kan pendatang Arab ya, Ya. atau Gujarat. Hmm. Tapi dia lebih suka memakai Al-Banjari. Ini penisbahannya itu gitu ya. Itu artinya dia punya apresiasi atau cinta yang luar biasa terhadap kampung halaman gitu ya. Tuh. Kemudian yang kedua, Arsat itu juga dalam pemikiran fikihnya gitu ya, ajaran agamanya itu dia sangat sangat memakai atau memasukkan ya karena unsur budaya itu ke dalam ajaran fikih itu yang sangat yang sangat luar biasa itu, yang mungkin kalau orang sederhana melihatnya seperti merubah ajaran agama untuk ditambahkan dengan ajaran budaya gitu. Jadi seperti soal soal waris ya, waris Pak, yang disebut dengan dulu tuh ada di Banjar nih adat perpantangan namanya, adat perpantangan. Jadi adat perpantangan tuh maksudnya tuh ada di dalam rumah tangga itu sungguhnya ada ya semacam perusahaan di rumah tangga itu. Jadi dia melihat ini adat yang bagus ya dan berbeda dengan banyak. Dia ketika membaca ajaran agama itu lihat konteksnya itu kenapa lahir teks di zaman itu ya, bahwa fikih dalam paraid itu harta di dalam rumah tangga tuh milik suami. Nah, dia lihat konteksnya dulu ya, di Arab itu seperti apa. Ternyata di Arab itu kewajiban istri itu hanya berhias dan menghibur suami. Jadi itu tidak aja termasuk kewajibannya kegiatan itu masak gitu ya. dan lain-lain gitu Iya, ya. sementara konteks di wilayah Banjar atau Nusantara keseluruhan itu istri itu tidak sekedar menghibur dan menghias diri gitu ya, atau Bahkan menghibur ngerjain suami gitu rumahnya. ya. Nah, dia ikut juga kerja, bahkan banyak mengambil alih sebenarnya kewajiban suami ya. Jadi kewajiban suami itu dalam fikih banyak, mulai membersihkan rumah, mencuci pakaian, sampai mengasuh anak, menyusui anak itu sebenarnya kewajiban suami. Dalam konteksnya Ya, dalam konteks menyusui anak itu ajaran tadi apa fikih ya? itu ya, ajaran fikih paraid itu. Tapi kan di Banjar beda kan, banyak kewajiban itu diambil. Coba bayangkan ya, kalau umpamanya kita setiap pekerjaan itu dibayar banyak. Ya. Berapa bayarannya? Bersihkan rumah berapa banyak dengan istri Mencuci ya. pakaian. Mencuci pakaian berapa, memasak berapa. Makanya di Arab tuh kan dulu ada yang menyusukan tuh ya. Ya, Nah, budayanya ya budayanya disusukan karena bukan orang kewajiban tuanya. menyusu tuh kewajiban suami. Terserah suami apakah dia akan Mampu untuk menyuruh membayar istrinya orang. gitu atau dengan orang lain menyusunya itu. Lalu Arsad berpikiran itu, wah ini tidak bisa disamakan nih Masya Allah. pembagian waris itu. Lalu dia membuat namanya harta perpantang itu yang dalam fikih, dalam lingkungan fikih para itu disebut sirkatul abdan gitu ya, perusahaan di rumah itu. Jadi ketika nikah seorang suami dengan istri itu ya, itu dihitung sejak itu perolehan yang diperoleh dari hasil kerja atau berdagang itu milik bersama. Dan itu berlaku bukan hanya di tanah Banjar, tapi kemudian seluruh wilayah di Indonesia. Ya kemudian memang jadi hukum ya, sama dianggap hukum. Nah itu yang saya kira yang mengapa saya mengatakan itu sangat apresiatif ya. Kalau kita melihat kitabnya Sabilul Muhtadin itu dia banyak
beberapa hal yang mengupas lokal gitu ya, Mhm. lokal lihat kondisi alam seperti soal mewajibkan peti mati itu ya. Nah itu Mewajibkan peti mati. iya, itu nggak ada di daerah lain itu, Mhm. dia menetapkan itu. Kalau perkara banyak makanan ya seperti gondang itu haram, haliling itu halal. Mhm. Jadi kepiting itu kan dulu diharamkan oleh Arsat Al-Banjari jika saya Mhm. bilang, karena dia meneliti bahwa kepiting ini kok bisa bisa di air, bisa Di darat. di daratan. Jadi kalau dia simpulannya amfibi berarti haram gitu ya. Mhm. Tapi kemudian kan yang ulama sekarang melihat ternyata kepiting itu binatang air, Mhm. ya nggak bisa lama di darat, Mhm. mungkin selama lamanya itu akan mati gitu lah. Nah, atau kepitingnya kan berubah atau nggak Kalau di tahu. masyarakat Banjar kan Ya, ibaratnya mengenal antara kepiting dan rajungan itu iya rajungan berbeda. kita rajungan. Kepiting perspektif mereka dari laut. Kalau Iya, rajungan kan yang dua dua alam itu iya, tadi ya Pak ya. iya, Berarti mungkin ini kembali kepada kepercayaan dan iya, kemudian betul. juga opini masing-masing. Kalaupun sudah guru memberikan Iya. arahan seperti itu. Nah, lalu kemudian yang lain lagi umpamanya dia mendirikan ya. Mestinya kan pada umumnya di daerah lain itu menyebut pengadilan agama itu kan mahkamah syariah gitu ya Mhm. namanya itu. Di sini enggak. Dia makan namanya nama lokal, Karapatan Kadi. Nah, Apa itu Pak? Karapatan Kadi. Karapatan Kadi. Iya, Oke. Karapatan Kadi. Karena dulu waktu di kerajaan kok para kodi itu kemudian juga diangkat Iya, dari para iya, ulama gitu iya. Pak ya. Jadi karena pakai mahkamah syariah tapi Karapatan Kadi. Nah, itu begitu menghargainya lokalitas loh dia. Hmm. Lalu mamanya yang lain lagi di lingkungan keluarga gitu ya, dia istrinya itu kan macam-macam ya, dari suku macam-macam, nggak ada yang namanya dirubah tuh. Yang namanya kan lokal banget, tidur bajut ya Pak. Ya. Nah, Iya. Guatnio tuh tetap nama Guatnio, nggak ada nama anunya, nggak ada tuh. Hmm. Guatnio juga namanya nama Cina aslinya dipakai gitu ya. Hmm. Nah, nggak ada merubah. Kalau kita kan dulu ketika diislamkan lalu Diganti nama. ya menurut apa Yusliani Nur tuh ya, dia juga ketika kawin yang mungkin jumlahnya tercatat tuh 11 istrinya tuh ya, Betul. itu berbagai macam suku tuh, ada yang suku Melayu, ada yang Dayak, ada yang mungkin Cina tadi ya, Hmm. nah ada Arab Hmm. macam-macam. Nah itu dalam rangka mungkin ya proses Islamisasi itu agar cepat Semakin masif. melalui jalur perkawinan itu ya, Hmm. perkawinan dia itu yang saya kira luar biasa. Tapi perlu diketahui ya, yang model yang kayak ini mungkin bisa jadi itu memang ah, karena kita ini kan mazhabnya Syafi'i ya. Hmm. Mazhab Syafi'i itu kaidah fikihnya memang sangat mengapresiasi lokalitas itu. Pokoknya ada kaidah fikih itu al-adah muhakkafah. Hmm. Adat itu bisa menjadi hukum ya. Adat itu bisa menjadi hukum. Ya. Kemudian ada lagi kaidah fikih yang lain banyak kayak yang uh, memelihara yang lama yang baik dan meninggalkan muhafadzah alal qadimis salih al akhdi bil jadis aslah. Jadi al muhafadzah alal qadimis salih al akhdu bil jadidil aslah, memelihara nilai lama yang baik dan mengambil nilai baru yang lebih baik. Jadi nilai baru tuh kalau tidak lebih baik jangan diambil. Oke. Ya, Dan kemudian itu yang menjadi pegangan ya untuk bisa pegangan ya perspektif pegangan. masyarakat. Dan juga kan ketika kita melihat kalau dalam sejarah ya Nabi itu ya, Nabi itu tidak serta merta ketika menghadapi kebudayaan, meskipun waktu itu kebudayaannya sangat rusak ya, Mhm. zaman Arab jahiliyah tuh tidak serta merta lalu menyesatkan, membid'ahkan, dilihat dulu. Jadi dia umpamanya ada yang adat Arab jahiliyah tuh yang masih sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman tuh dia terima, bahkan direkrut untuk menjadi ajaran. Punya dulu tuh dalam Arab jahiliyah tuh ada adat menerima memuliakan tamu gitu ya. Nah itu kan baik ya. Ya. Nah itu diambil, dimasukkan, bahkan dijadikan ajaran Islam, sehingga beliau memunculkan hadis man amana billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifah. Nah itu asalnya adat istiadat, lalu dilegitimasi dengan ajaran agama kan. Baik, artinya dengan kondisi seperti itu memang
masyarakat harus kemudian juga memahami bahwa Ya, teknis yang ada di setiap daerah itu kemudian juga memiliki tata cara dan aturannya ya. Lalu masing-masing. kemudian yang kedua kan Nabi itulah tidak langsung juga menghakimi atau menjas sebuah adat yang ada umpamanya adat itu secara formatnya itu baik dipertahankan, tapi isinya yang dimodifikasi. Hmm. Nah, itu seperti itu istilahnya modifikasi gitu ya. Dulu tuh ada adat berkumpul hari Jumat ya, Hmm. masyarakat Arab waktu itu. Tapi isinya kan waktu itu mereka melakukan perlombaan Ya. baca syair ya. Hmm. Di baca syairnya tuh di pasar Ukat, Julmajah, Majannah ya itu. Hmm. Mereka sana bertanding. Jadi syair yang juara itu akan digantungkan di dinding Ka'bah yang akan nanti disebut dihargai sebagai mu'allaqat. Nah, itu luar biasa meningkat martabat para suku yang diwakili oleh penyair itu ya. Hmm. Nah, kemudian juga hadiahnya besar, emas tuh ya. Hmm. Terus syair itu selalu disebut dengan muhajabat gitu ya. Syair itu dihadiahi emas. Nah, itu kan ketika zaman Nabi diambil formatnya itu kumpul hari Jumat ya. Hmm. Tapi isinya yang dirubah. Kontennya ya Pak. Ya, diisi dengan khutbah 2 rukun, lalu salat Jumat 2 rakaat gitu ya. Ya. Nah, itu asalnya adat istiadat. Baik, artinya dengan Iya, kondisi seperti itu, sebenarnya kalau bicara mengenai Islam itu tadi ya iya, sifatnya dialogis itu tadi iya. ya Pak ya, terkait Mestinya. dengan Jadi adat yang istiadat yang kayak di hadir. Banjar nih dialektikanya itu benar gitu ya. Oke, Ada landasannya ke Nabi gitu ya. baik, Masya Allah. Ke Nah, Nabi. Lalu gua, ada memang yang kemudian memang ya dihukumkan haram banyak. Jadi Mhm, mamanya ketika Arab jahiliyah menawarkan gitu ya, mhm, karena kita nih berbeda agama, lalu bagaimana disatukan gitu ya, maksudnya kompromi lah, mhm. toleransi yang mungkin kebablasan toleransi. Jadi mereka mengajak bagaimana seminggu kamu menyembah Tuhan kami, seminggu kami menyembah Tuhan kamu gitu nah. Ya, Nah, bergilir gitulah. Nah, mhm. itu Nabi menjawab dengan firman Tuhan lah itu lakum dinukum waliyadin. Nah, Artinya bagimu dengan kondisi itu tegas seperti kan itu. bagimu agama, bagiku agama. Bagi- Arsam ini nampak sekali melihat ya melakukan itu seperti yang dilakukan Nabi. Mana yang budaya Banjar tuh yang prinsip-prinsipnya tidak bertentangan dengan Islam. Nah, itu Mhm, dipertahankan, bahkan diambil jadi ajaran. Seperti yang kasus antara itu tadi ya, harta mhm, perpantangan itu. Tapi ada yang dimodifikasi namanya. mhm. Modifikasi itu kan ada formatnya itu bagus dipertahankan, tapi kemudian diisi dengan nilai-nilai keislaman. Baik, kalau bicara Nah, mengenai nilai-nilai keislaman, kita memang daur hidup, lalu kemudian juga proses ya, yang dinamakan 12 bulan ya, Arab, yang kemudian ya, juga ya, pada masa-masa sekarang kan lagi masa-masa bulan haji, ya. yang tentunya juga kita tahu bahwa masyarakat Banjar bukan ujuk-ujuk hanya langsung berangkat dan kemudian juga pulang dan sudah Ya, selesai, tapi kemudian ya, betul-betul ada rangkaian-rangkaian di ya, dalamnya. Bahkan sebelum berangkat ada sholat hajat, ada menyantuni, ya, lalu kemudian ada yang setiap Jumat bahkan ya, memberi makanan. ya, Pada saat wukuf di Arafah juga akan ya, berubah menu-menu, sampai kepada kemarin saya dengar Pak bahwa menunya dipilih agar-agar biar di sana sejuk, dingin dan ya, lain sebagainya. Padahal kan mungkin secara kita yang kemudian juga melihat yang memakan di sini, yang kemudian ya, merasakan di sana itu kan mungkin agak agak apa? Agak tidak mungkin sebenarnya. Tapi kemudian harapan bagi orang yang kemudian juga keluarga ini sendiri untuk ya, bisa merasakan bagi yang berangkat haji itu sendiri betul-betul dikirimkan pahalanya dan betul-betul untuk bisa diberikan kelancaran pada oh saat ya, proses haji. Kalau di bulan haji ini sendiri secara spesifik di antara ya, 12 bulan yang lain, kita tahu bahwa rangkaian ini sendiri apakah juga bagian dari yang sudah dijalankan atau yang ya. kemudian diarahkan semenjak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari hadir di tanah Ya. Banjar. Saya nggak tahu itu ya kalau menelusuri sampai ke ujung sana ya. Hmm. Tapi yang perlu diketahui ketika dialektika Islam dengan budaya itu memang akan melahirkan namanya ada wujud kebudayaan yang dominan Islamnya, sedikit kebudayaannya. Lalu ada juga wujud kebudayaan yang 50-50 ajarannya segini separuh gitu ya, hampir separuh, Hmm. kemudian budayanya juga separuh. Lalu ada juga wujud kebudayaan yang uh, agamanya sedikit tapi budayanya dominan gitu ya. Oke. Nah, saya kira yang haji ini termasuk wujud kebudayaan yang
dominan nilai keagamaan atau ajaran agamanya. Jadi contoh umpamanya ada yang di dalam kita sebelum tahu akan naik haji macam-macam tuh ya, orang Banjar tuh ada punya kepercayaan mitos ya, siapa yang punya tahi lalat di kepala itu akan naik haji gitu. Betul, Pak. Terus ya saya kira sampai sekarang masih Masih, masih, kepercayaan itu masih, ya, kepercayaan itu. masih. Bahkan kalau 2 3 tuh masih 2 3 kali kita berangkat haji ya. Heeh. Kasihan yang nggak punya tahi lalat nggak ada di kepala gitu ya. Ya, betul, betul. Padahal tahi lalat Biasanya sendiri dari kecil tuh ya, Pak ya, iya, dikasih dari tahu kecil oleh udah orang kasih tua. tahu. Nah itu pertama gitu ya. Contohnya itu kan budayaan tuh ya, kebudayaan. Heeh. Jelas kepercayaan yang di luar ada ajaran itu. Mm. Ajaran tapi itu tradisi yang dipercayai dari kebudayaan itu. Lalu yang lainnya itu banyak ya yang saya sebut tadi ketika kita hendak naik haji itulah itu macam-macam yang dilakukan Mm. yang tentu saja itu berbaur antara nilai ajaran dengan keislaman tuh ya. Jadi umpamanya ketika tadi ya mau berangkat haji ya, itu terutama sekali itu ada kita tradisi kalau berselamatan tuh baca Yasin, Ya. baca Kamilah gitu ya, salat Kamilah, lalu doa selamat gitu ya. Mhm. Nah, itu kan menjadi tradisi itu kalau berselamatan kayak itu. Ya. Nah, hampir juga termasuk ketika mau haji itu ada selamatan haji katanya. Mhm. Tapi bedanya itu ketika mau orang berangkat haji ini nanti ada kemudian yang nilai adatnya gitu ya. Itu tempat duduk dua laki bini yang untuk haji itu ada tempat kayak singgasana Ah, yang mungkin sarung atau tapih ya, ya. yang Yang dianyam ya. disusun. Dianyam Gitu. ada 7 tingkat, ada 3 Betul, tingkat gitu. betul. Nah, itu mungkin simbol keislaman 3 itu kan mungkin dikatakan iman, Islam, ihsan gitu ya. Kalau 7 itu mungkin martabat 7 ya. Hmm. Martabat 7 atau lapis langit 7, lapis bumi 7, Hmm. jumlah hari 7 itu kayak gitu ya orang Banjar mungkin simbol artinya itu ya. Lalu ada 3 aja kan. Nah, lalu ketika di sana tuh kita lalu membaca itu ya, Yasin. Nah, Ada yang sholat hajat ya, juga. ya malamnya juga didani dengan sholat hajat, gitu ya. Sholat hajat itu. Tapi perlu diketahui sebelum itu orang Banjar sebelum mereka itu naik haji itu banyak amalan-amalan yang agar mempercepat haji itu ya. Banyak salah satunya ajaran itu umpamanya ziarah gitu ya. Jadi ada ziarah Datu Kandang Haji. Nah, ziarah ke tempat Datu Kandang Haji itu bisa mempercepat atau mengabulkan kita naik haji. Datu Kandang Haji? Iya, makanya disebut dengan Datu Kandang Haji itu. Karena Prosesnya gimana? Apa itu makam? ya ziarah aja, kita ziarah ke sana. Karena kan tiap Daerahnya di mana, Pak? daerahnya daerah ya. Sekarang Balangan ya. Mau di Balang. Daerah Balangan itu ya. Kalau dulu tuh daerah masuk Amuntai kan itu ya. Hmm. Nah, di situ ada kandang haji. Itu yang dulu orang Banjar untuk Betul-betul naik berlomba iya, istilahnya. naik haji itu di situ ziarahnya gitu ya. Jadi kan memang tiap keramat itu ada spesialisasinya gitu ya. Jadi kalau Martapura itu kalau orang hendak punya anak ya Arsat Banjar tuh ya. Atau kada bisa anak. Nah, itu keramatnya cepat mustajab gitu ya. Masya Allah. Apalagi sampai benazar gitu. Hmm. Saya pernah kasus keluarga nih ya, ada dia 10 tahun dah kawin nggak punya anak gitu, lalu dia bernazar kalau istri saya hamil saya akan jalan kaki ke Pelampayat tuh. Zaman itu bayangkan aja kan kada kayak ini panglah sunyi kemudian sabat Ya. 3 hari 3 malam dia jalan kaki dari Teluk Tiram ya. Masya Allah. Tapi berhasil dia nazar itu hamil istrinya. Atau mungkin kalau kondisinya seperti itu tidak bisa dijalankan, paling tidak mungkin sesering-sering bisa ziarah yang kemudian bisa Nggak tahu ya kalau nama nazar itu kan harus betul-betul memang dijalankan ini sesuai dijalankan dengan tepat kemampuan. itu kan masuk kewajiban biasanya kalau Betul. sudah nazar Sudah itu jadi diucapkan. wajib ya diucapkan. Masya Itu Allah. diucapkan kalau niat Kalau aja sih di prosesnya itu sendiri kan memang disebutkan tadi bahwa di Datu ya, Pelampaian adalah untuk anak, kalau di Sekumpul untuk rezeki katanya, ya, dan kemudian juga ya, kalau di
di luar Batang, Jakarta Iya, kan juga seperti itu, apapun yang menjadi hajat insya Allah akan diberikan kabul, termasuk tadi Datu Kandang Haji itu tadi. ya betul kan itu haji itu. Mhm. Lalu kemudian ada lagi banyak kenapa orang Banjar banyak senang melakukan manakif ya. Di manakif itu ada yang anjuran untuk naik haji itu ya. Itu membaca doa, mengamalkan sholat isra. Nah, Sholat karena sholat isra itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Masya Allah. Isra itu sesudah subuh ya, tapi sebelum Mhm. duha gitu. Sebelum duha itu Nah, kisaran jam setengah tujuh, jam tujuh, ya jam rata kayak itulah. Ya. setengah delapan Ada yang gitu. berjemaah kan itu kan di Banjar kan. Betul, betul. Nah, lalu terakhir ini ada pulang doa yang khusus memang mana ya. Itu sebenarnya doa dari Syekhulil Bangkalan Madura gitu ya. Mhm. Tapi kemudian disebarkan dan itu guru sakumpul yang menyuruh gitu ya, mengamalkan itu doanya itu. Doanya tuh ya ada mungkin bunyinya Allah marabbal hili wal haram marabbal mas'alil haram marabbal baitil haram marabbal rukunil maqam ablikna sayyidina Muhammadin minas salam Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bibarakati Syekh Halil bin Abdul Latif Bangkalan Madura ya. Allah masalli sayyidina Muhammad salatan tarzuqana min ahli taufik wa tuballighuna hudratil baitil atik wa ziyarata qabrihi Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah. Artinya dengan kondisi seperti itu memang kita tahu bahwa apa ya, semacam Keamalan kemampuan seseorang untuk bisa naik haji itu sendiri kan memang tidak bisa dilihat dari ya, ekonominya, walaupun iya, memang kita tahu bahwa proses naik haji seseorang memerlukan terkait iya, dengan ekonominya, tapi terkadang iya, banyak juga orang yang mampu tapi belum iya, betul, betul. belum dapat panggilan istilahnya, atau kemudian juga mereka yang Memang ada pengaruhnya ya sekarang posisi. ya. Dahulu tuh kan mungkin karena haji ini mudah ya. Jadi amalan tuh kayaknya kayak berhasil gitu ya. Nah, tapi sekarang ini kan tidak mudah. Antriannya cukup lama ya. Antriannya panjang, kemudian mahal gitu ya. Mhm. Nah, tapi di masyarakat Banjar ini ada jalan pintas, tapi mereka tuh memang harus melakukan kerja keras yang luar biasa dan amalia spiritual yang mungkin ya termasuk tingkat tinggi lah bahasanya tuh. Mhm. Di Banjarnya ada juga tradisi naik haji itu karena perlu pakai biaya tuh. Tapi mereka tuh mengamalkan bagaimana dekat dengan Nabi Haidir. Nah, itu tradisi itu. Jadi dekat Nabi Haidir itu kan kalau ada contoh-contohnya umpamanya ya, kalau kita baca dalam sejarah itu ya di sini cara Banjar. Kayak Datu Sanggul kan. Ya. Nah, dia dikatakan naik haji terus kan. Yalah, naik haji setiap Jumat itu. Nah, karena dia itu berguru dengan Nabi Haidir. Nah, jadi sekarang tuh kemudian pernah ya mitos yang naik hajinya Datu Tahir di negara tuh ya. Walaupun dia pakai biaya juga waktu itu, tapi kan kapalnya waktu itu kan tidak bisa menampung dia, lalu dia eh, harus keluar ya dari kapal itu dengan sampan, lalu terdampar di kampung mana ya, di kampung Nabi Haidir. Nah itu kalau namanya kampung Nabi Haidir itu Jabal Kap namanya. Itu daerah yang kalau menurut riwayat itu disembunyikan oleh Tuhan perkampungan. Karena ada di dalam peta lah gitu ya, disembunyikan. Tapi kalau orang-orang tertentu bisa mendapatkan anugerah terdampar di kampung itu. Bila kita terdampar di kampung itu katanya wilayah itu hijau gitu ya. Kan itu sesuai gelar Nabi Haidir itu kan si hijau gitu ya. Setiap dia berada di sesuatu dia lalu daerah itu menjadi hijau, kehijauan. Nah, itu kalau bisa kita sampai jadi muridnya gitu ya. Ada tarekat-tarekat yang melakukan sampai tingkat halwatnya agar bertemu Nabi Haidir itu ya. Nah itu biasanya mudah sekali naik haji. Masya Allah. Dan itu menjadi harapan bagi Iya, kita semua yang mungkin dalam satu sisi memang secara panggilan Allah kemudian sudah mencatatkan qadarullahnya ya, kita untuk bisa berangkat naik haji sebelum diwafatkan, dan di satu sisi secara ekonomi kemudian juga dimampukan, karena melihat dalam kondisi antrian ini yang kemudian juga puluhan ya, tahun disuruh menunggu, walaupun mungkin ada saja opsi untuk haji furadha yang hari ini ya, lagi banyak digunakan, ya, tapi kan dengan kondisi di mana berkali-kali lipat dalam segi nominal yang kemudian juga harus dikeluarkan. Tapi ya, ya, qadarullah, tidak ada yang kemudian tidak mungkin apa ya, kalau memang itu sudah ya, panggilan. Salah satu hal yang unik lagi adalah yang berhaji kemudian kan memang secara perspektif sebenarnya itu dianggap mampu.
Tapi kemudian secara utuh dilakukan oleh para tetangga, justru para tetangga yang ngasih ke para yang naik haji begitu Oh Pak, iya. berhadiah, baik itu yang mungkin berbentuk uang, baju, pakaian atau apa, Hmm. dengan harapan semua barang-barang tersebut dibawa ke sana dan kemudian juga bisa dipanggilkan bagi yang kemudian mengasih untuk Iya, bisa. nah dulu ada tradisi juga kan setiap orang naik haji itu kenapa kita tuh rancak menitipkan sesuatu, entah kiawakan ulun lah bahasanya itu kan, Tinggi atau bahkan menjulung kotok ya. andak di sana. Mhm. Nah itu kan percaya juga orang Banjar itu akan mencepat dipanggil gitu lah Ya. Nabi Ibrahim bahasanya itu kan. Ada juga tradisi yang seperti kan itu nggak ada di ajaran agama kan, Ya. disuruh kiawakan tuh adalah. Nah, Tapi kemudian saking orang Banjar kemudian memiliki inisiatif untuk iya kemudian bisa betul-betul bisa sampai ke Baitullah ya. dengan beragam yang kemudian asal tidak melanggar akan ajaran dan kemudian juga ketauhidan yang Nah kemudian itu kan perannya ya, perannya selain Mhm. perannya itu ada kan saatnya itu prosesnya. ya. Kalau ingin tahu anu gawean orang Banjar ketika di sana selain melakukan ajaran, ada buku yang ditulis di terbitan IAIN ya, Mhm. Haji Orang Banjar tuh. Mhm. Tapi di sana tuh tidak menulis apa yang dilakukan keluarganya ketika di Banjarmasin. Ah, Nah itu kan di Banjar tuh zaman dulu tuh ketika yang berangkat haji itu aneh ya, cukup lama. sampai pakai kapal laut itu kan Betul. lama kan. Nah Mhm. itu tiap malam Jumat tuh selain salat hajat tuh lalu membaca burdah Setiap malam Jumat tiap malam Jumat. selama proses berhaji Iya, itu tadi. lalu ada nanti malam khusus yang ketika malam 10, 11, 12 tuh ya Mhm. melontar tuh, nah itu agak khas. Jadi Mhm. itu adakan acara hajat, bisa juga burdahnya ditinggal tapi lalu diganti dengan membaca surah Al-Fatah. Itu kan memang untuk kesuksesannya apa gitu ya, keselamatan macam-macam tuh ya, dibaca Baik, tiga Masya hari Allah. itu Mhm. supaya mungkin dingin segar sukses melontar gitu ya, seperti Harapan itu yang ya, kemudian harapan seperti itu. Lalu diberikan makanannya gitu ya. tadi kan Mhm. ada kalau dulu tuh sempurna 41 macam ya empat wadah puluh itu satu ya, macam dulu. ketika 3 hari yang hari Mhm. Arafah macam-macam sampai hari tasriknya itu. Masya Allah. Artinya dengan kondisi seperti itu, memang betul-betul tradisi kita betul-betul Iya, menyiapkan dengan itu semua. Nah, dan itu terakhir, biasanya anak dari keluarga itu di apa ya, kayak dihiasi lah malam-malam itu tuh ya. betul, 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 betul. Termasuk pada saat proses datangnya, Pak. Iya, Datangnya itu sendiri kan istilah orang Banjar ada lawang skipping gitu ya, iya, atau semacam gerbang yang dibuat iya, dengan gambar Ka'bah iya, biasanya, iya. dan hari ini kayaknya sudah agak mulai Nah, berganti itu dan juga bergeser. dulu ya sebelum orang naik haji itu termasuk memasang gambar Ka'bah atau makam Nabi itu ya di Betul. setiap rumah tuh, itu Mhm. dalam rangka itu ya, agar kita tuh terus mengingat gitu ya, Mhm. bayang-bayangkan itu. Oke. Dan Art- juga dong. Artinya dengan kondisi seperti itu memang kita harapkan bahwa segala sesuatu yang kemudian juga berkaitan dengan prosesnya ini Iya, bisa bisa disesuaikan, dan masyarakat pun juga iya. tentu memahami bahwa tradisi Islam Banjar kita dengan kondisi seperti itu bisa dijalankan dengan baik. Masya Allah. Nah, sekarang tuh yang agak berbeda ya. Kalau dulu ketika mau berangkat tuh nggak seramai gitu. Hmm, Orang biasa aja keluarga dekat aja yang datang ke sana gitu ya. baik. Nah, tapi ketika pulangnya tuh yang ramai, ramai. Hmm, Dan ramai itu malam, bukan waktu yang siang ini. oke. Karena orang yang datang haji mesti berkesah. Baik. Nah, berkesahan macam-macam, terutama kali Hal-hal mereka yang kalau mencium itu Hajar Aswad yang paling mana betul, ya, cerita yang betul, dramatis bombastisnya itu kadang-kadang. betul. Karena kan cukup Ya, ya. desak-desakan Lalu juga. kemudian yang datang tuh kan berpakaian khas ya. Mhm, Jadi mamanya kalau dulu tuh laki-lakinya pakai gamis berapa lapis, ada kupiah yang turubah tuh ya, betul. berbus itu ya tinggi. Dan perempuannya pakai mikromah ke bahasanya tuh ya di sini tuh. Tak kira Ya, ada ya, yang kayak sanggul kayak gitu. pengantin lah gitu ya. Nah, Masya nah di situ Allah. mereka membawa kisah yang macam-macam ketika perjalanan. Dan harapan apa, seluruh yang hadir ini kemudian juga mengidam-idamkan Ah, iya. untuk Dan bisa juga ya orang yang berhadiah datang ke. haji itu sangat dimuliakan oleh masyarakat Banjar. Hmm, Itu disuruh banyak kalau dia tuh turun ke langgar tuh harus jadi imam. Masya Allah. Nah, baca doa gitu ya, itu Hmm, harus selalu. Kada tenang lain itu dia yang harus wajib membaca doa.
Masya Allah. Artinya kan mungkin kalau sekarang betul-betul itu bukan menjadi beban bagi Iya, kita, tapi kemudian juga itu bisa menjadi tolak ukur sejauh mana kita belajar agar prosesnya itu bisa iya, berjalan dengan baik. Masya Allah, i- ini kita sudah cukup panjang, Pak iya, Humaydi. iya. Insya Allah ini bisa menjadi bagian pembelajaran yang bisa kita pelajari Mm, bahwa tradisi orang Banjar, terutama dalam mencintai beragam budaya atau kesenian, kemudian juga dielaborasikan dengan proses hadirnya Islam dengan sifat dialogis yang kemudian juga sudah dijalankan, ini bisa berdampingan dan berjalan dengan sesuai apa yang sudah sebenarnya diajarkan iya. oleh para tuan guru kita, terutama bagi para ulama, alim ulama yang hadir di tanah Banjar di Kalimantan Selatan. Semoga mungkin bagi kita semua bisa mendapatkan dan mendatangkan keberkahan dari apa yang kemudian kita jalankan, selagi itu bisa menjadi bagian yang bisa kita lakukan, seperti misalnya dari proses daur hidup atau tradisi-tradisi yang di dalamnya ada nuansa Islami yang insya Allah tujuannya tidak lain tidak bukan adalah mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Pak Dokter Ya, Andes Humaydi ya, MAG. Terima kasih untuk Sobat Antasari dan seluruh masyarakat yang menyaksikan tayangan ini dalam podcast Banjar dan Melayu. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi Waalaikumsalam. di episode selanjutnya.